Pagi-pagi sekali, Roger yang memang tidak kembali ke Dolok Ginjang telah menunggu di lobi hotel. Ketika Joe dan Namora turun dari lantai atas, lalu berjalan menuju lobi hotel. Setelah berpesan kepada resepsionis hotel bahwa kamar tempat dia beristirahat tadi malam tidak boleh disewakan kepada orang lain, barulah Joe berangkat bersama dengan Roger dan Namora ke kampung Indra Sakti untuk memenuhi janjinya kepada Lestari. "Ketua, apakah Anda ingin sarapan terlebih dahulu?" tanya Roger. "Tidak perlu, Paman. Aku hanya ingin segera ke rumah Lestari. Aku ada janji untuk membantu keluarganya untuk melunasi semua hutangnya kepada orang-orang dari geng kucing hitam," tolak Joe kepada menantu lalah tersebut. "Baiklah, Ketua. Mari, silahkan," ajak Roger. Mereka bertiga lalu berangkat menuju ke kampung Indra Sakti melalui jalan pintas. Di sepanjang jalan Joe hanya melihat ada banyak perkebunan kelapa, karet, maupun kelapa sawit. Sesekali, dia melihat anak-anak sebaya dengannya, membawa cangkul dan peralatan pertanian lainnya. Mereka tampak bahagia dan bercanda ria bersama gadis-gadis yang menjadi teman seperjalanan mereka, menuju ke ladang masing-masing. "Apa yang Anda lamunkan, Ketua?" tanya Roger yang memandang dari kaca cermin di depannya. "Tidak ada, Paman. Aku hanya iri melihat mereka-mereka itu. Ada sesuatu yang tidak dapat aku miliki seperti yang mereka punya, yaitu keceriaan, kebebasan tanpa kekangan. Aku berusaha membebaskan diriku. Terkadang, aku bertingkah seperti orang kurang waras hanya untuk sebuah kesenangan. Tapi, itu semua palsu. Memang tidak ada aturan tertulis bahwa aku tidak boleh begini dan begitu. Namun, aku tidak bisa tinggal diam saja ketika keluargaku dalam ancaman. Bahkan, orang-orang yang aku sayangi juga terancam," jawab Joe seperti sedang mencurahkan seluruh unek-unek yang ada di dalam hatinya. Semua orang yang terlahir di dunia ini memiliki jalan hidupnya, takdirnya, dan beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Biarkan mengalir seadanya. Karena, walau bagaimanapun, kita adalah pemeran dari sebuah skenario yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Siapalah kita ini untuk terlalu banyak mengeluh. Jadi, terimalah dengan penuh kesyukuran. Namun, pasrah saja tidak boleh tanpa adanya usaha. Percayakan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya pasti akan indah pada waktunya. Paman Roger benar. Semuanya butuh usaha. Antara nasib dan takdir itu berbeda. Aku bisa membantumu, Joe, kata Namora tiba-tiba. "Maksudmu?" Joe balik bertanya. "Aku tahu kau sangat mencintai Tiara. Aku juga akan bahagia untuk kebahagiaanmu. Maksudku begini. Bagaimana jika kita tukar posisi?" tanya Namora serius. "Maksudmu? Apakah kau sanggup menjadi Joe William? Kau akan dibenturkan dengan urusan yang sangat pelik. Aku khawatir kau akan menjadi sasaran orang-orang dari keluarga Miller. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa kau adalah Namora, putra Paman Tigor. Apalagi geng kucing hitam," kata Joe menolak. "Kan ada ini," kata Namora sambil menunjukkan masker hitam berlambang kucing. "Hahaha, kau sangat pintar. Baiklah, setelah kita menyelesaikan urusan keluarga Lestari, aku akan melepaskan identitasku dan akan berangkat ke Kuala Nipah. Tunggu aku, Tiara," kata Joe sambil mengepalkan tinjunya sebagai tanda bahwa dia sangat bersemangat ketika ini. Kampung Indra Sakti. Kedatangan Joe ke rumah milik Lestari ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh keluarga tersebut. Dan ini terlihat ketika baru saja mobil yang dikendarai oleh Roger, Namora, dan Joe tiba di halaman rumah tersebut. Mereka langsung menyambut kedatangan mereka dengan sangat gembira. Ketika Joe keluar dari mobil, Lestari langsung menyambut kedatangan Joe bagaikan seorang pangeran. Terlebih lagi orang tua Lestari. Mereka sudah mengetahui tentang identitas pemuda itu. Dulu, Joe pernah memberikan kalung berlian yang sangat mahal untuk Lestari ketika mereka mengunjungi kota Kemuning. "Akhirnya, kau datang juga, Joe," kata Lestari.
dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Kau adalah sahabat Tiara, berarti kau juga adalah sahabatku. Aku tidak akan pernah bisa melihat sahabatku dalam kesusahan. Selagi aku mampu, aku akan berusaha untuk membantumu, ujar Jo yang juga ikut tersenyum. Silakan masuk ke rumah reot kami ini, Tuan Muda, kata Ayah Lestari dengan ramah. Oh, ya, tentu. Terima kasih, Paman, kata Jo sambil menunduk hormat. Maafkan jika gugup kami tidak nyaman untuk Anda. Harap Tuan Muda bisa nyaman di sini. Ini jauh lebih baik daripada ketika saya berumur 8 tahun dulu di Mountain Slope. Saya bisa menyesuaikan diri, ujar Jo. Mereka lalu segera memasuki rumah milik Lestari dan duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman pandan. Tak lama setelah itu, dari arah belakang datang Ibu Lestari membawakan minuman. Dan mereka pun akhirnya mengobrol ringan sampailah pada titik dari maksud kedatangan Jo ke rumah milik keluarga itu. Lestari, sejujurnya aku tidak bisa berlama-lama berada di rumahmu karena alasan tertentu. Setelah ini jika ada yang bertanya denganmu tentang diriku, maka jangan katakan bahwa kau mengenalku. Ini demi keselamatanmu. Ketahuilah bahwa aku memiliki saingan dan musuh dalam dunia bisnis. Jadi, aku harap kau bisa menjaga bicaramu. Untuk Paman, aku harap setelah ini Paman jangan bersentuhan lagi dengan geng kucing hitam. Mereka itu adalah ular. Paman akan dibelit oleh mereka. Aku hanya bisa membantu 1 kali saja, kata Jo lalu menyerahkan selembar cek berisi 300 juta rupiah kepada Lestari. Ini adalah bantuan yang aku janjikan kepadamu semalam. Aku berharap kau jangan lagi bekerja di klub elit itu. Jika kau masih nekat, maka aku tidak akan sudi lagi menganggapmu sebagai sahabat. Bekerja di sana bukanlah hal yang baik untukmu. Aku juga akan menutup klub elit itu, hanya untuk merusak orang-orang saja. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Jo. Hanya Tuhan saja yang bisa membalasnya, kata Lestari dengan mata berkaca-kaca. Ya sudah jika begitu, aku mohon diri dulu, kata Jo lalu bangkit berdiri dari duduknya. Sementara itu, Roger dan Namora sudah mendahului ke dalam mobil setelah mendapat izin dari Jo. Setelah bersalaman dengan orang tua Lestari, Jo pun akhirnya melangkah menuju pintu. Baru saja dia selesai memangkas sepatunya dan berjalan beberapa langkah ke arah halaman, tiba-tiba Lestari berlari ke arahnya lalu berlutut di tanah. Apa yang kau lakukan, Lestari? Tanya Jo heran. Aku tidak tahu harus mengatakan apa-apa lagi. Kata-kata terlalu sulit untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Sudahlah, Lestari, ayo bangun, pinta Jo sembari membantu Lestari untuk bangun. Jo, aku tahu bahwa setelah ini kita mungkin akan jarang bertemu. Andai bertemu pun, mungkin akan saling berpura-pura tidak kenal, kata Lestari lalu memeluk Jo erat-erat, sehingga pemuda itu menjadi gelagapan. Lama juga mereka berpelukan hingga 1 unit becak motor berhenti di pinggir jalan. Dan ketika itu keluarlah seorang gadis cantik berpenampilan sederhana membentak ke arah mereka. Kau memang sialan, Jo. Pantas saja kau mengutarakan banyak alasan kepadaku. Dan kau, Lestari, kau adalah seorang sahabat yang menikam sahabatnya dari belakang. Tiara, gumam Jo dan Lestari secara bersamaan. Tidak, Tiara, kau salah paham. Semuanya tidak seperti yang kau lihat, kata Jo lalu berlari ke arah Tiara. Namun terlambat. Tiara sudah naik kembali ke becak motor yang tadi dia tumpangi, lalu segera melaju meninggalkan depan rumah milik keluarga Lestari.